Baik semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di pertemuan ketiga ya, dari pertidaksamaan rasional dan irasional. Hari ini kita akan mempelajari pertidaksamaan rasional. Nah, yang belum mengikuti pertemuan sebelumnya, mungkin bisa dilihat di playlist pertidaksamaan rasional dan irasionalnya ya. Jadi ada pertemuan satu, yaitu persamaan kuadrat ya, cara memfaktorkan, dan pertemuan kedua itu cara pertidaksamaan kuadratnya ya, mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional, pertemuan 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional. Sebenarnya rasional sendiri itu berasal dari kata rasio ya, atau pecahan gitu ya, perbandingan. Nah, karena pecahan, nah berarti kan artinya sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, pembilang yang bagian atas ya kan, nah dibagi sama penyebut. Nah, yang bawah penyebutnya. Oke, terus tandanya apakah bisa lebih dari ya, ini harus 0 nanti di samping sini. Jadi kalau misalnya nggak 0, pindahin ke kiri atau pindahin ke kanan dan seterusnya ya. Pembilang per penyebut. Nah, apabila nanti ada dua jenis ya. Ada yang bawahnya ada sama dengan, satu lagi nanti ada yang pembilang seperti ini per penyebut ya, per penyebut. Nah, lebih dari 0. Nah, kalau dilihat dari dua perihal ini ya, yang satu ada sama dengannya di bawah sini ya, ini sama dengannya. Oke. Yang satu lagi hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Sama ya, kurang dari sama dengan, sama yang satu lagi kurang dari. Ya, sama aja. Oke. Nah, apabila yang ini kita harus tahu dulu ya. Nanti jadinya kita bagi nih. Ada yang bagian atas ya, si pembilangnya itu sama dengan 0. Nah, yang bagian bawahnya si penyebutnya nanti kita buat tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila suatu pecahan misalkan 5 per 0 ya. Nah, 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, jadi penyebutnya itu nggak boleh 0. Oke? Penyebutnya nggak boleh 0. Sedangkan kalau yang ini, yang kedua ya, pembilangnya itu kalau di sini kan sama dengan, karena ada garis ini. Nah, kalau di yang kanan ini nggak ada garis ya, nggak ada tanda sama dengan, maka kita tidak sama dengan 0 ya. Ini juga penyebutnya. Penyebutnya itu sama, tidak sama dengan 0. Nah, nanti setelah sudah dicari titik-titiknya, kemudian digambar garis bilangan. Nah, gambar garis bilangan. Nah, yang terakhir tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, yang ini juga himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Cukup simpel, tapi kita akan lihat nanti bagaimana jenis-jenisnya. Saya ada beberapa jenis ya. Semoga bisa sabar. Yang pertama, jenis pertama nih, contoh pertama ya. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Misalkan yang nomor 1 nih. Nah, jadi ada 2x min 4 ya, per misalkan x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini sudah apa? Sudah 0. Maka langsung saja ini pembilangnya ya. Yang pertama, pembilangnya sama dengan 0 ya. Berarti 2x min 4 sama dengan 0, kita pindahin. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x sama dengan 2. Nah,
Ini sama dengan ya, karena lebih dari ada sama dengannya. Baik, yang kedua, penyebutnya. Sekarang kita lihat yang bawahnya, penyebutnya. Jangan lupa, penyebutnya tadi apa? Ya, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang ini, X min 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Nah, kita berarti ada dua kotak ya. 1 sama 2. Ada dua kotak, ada dua titik. Selanjutnya kita gambar garis bilangannya. Saya kesini aja ya. Gambar garis bilangan. Oke. Kita garis gini. Nah, terus ada dua titik. 1 dan 2. Nah, kita tulis di sini ini 1, ini 2. Perhatikan di sini ya. Kalau ini sama dengan, berarti kita isi titiknya. Nah, angka 2 ya di sini. Angka 2 yang sama dengannya. Berarti ini kita isi. Ini kita isi. Nah, sedangkan yang ini X tidak sama dengan 1, kita lubangi atau kita kosongi ya, karena tidak termasuk. Nah, selanjutnya cek tanda. Untuk mencek tanda, ambil sembarang titik. Bisa 0, bisa 3, bisa 5 yang bukan titik 1 sama 2-nya. Nah, di sini saya mau ambil angka 0. Angka 0 ada di mana? Apakah di sini? Atau di sini? Atau di sini? Ya, 0 itu di sebelah kiri 1. Nah, ini 0-nya. Oke, masukkan ke pertidaksamaannya yang ini. Berarti X-nya diganti 0 nih. 2 kali 0 kurang 4 per 0 kurang 1. Berarti hasilnya ini 0 kurang 4 min 4 ya. 0 kurang 1 min 1. Hasilnya 4. Nah, 4 ini bilangan positif apa negatif? Positif ya, positif. Berarti ini positif. Nah, sama kayak di pertidaksamaan kuadrat. Bisa langsung dicari selangsungnya. Plus, min, plus. Gitu. Karena lebih dari ambil yang plus ya, lebih dari 0. Bilangan apa yang lebih dari 0? Bilangan positif. Berarti yang ini ke kiri sama ke kanan. Sorry, tadi lagi nge-save. Nah, ke kanan. Nah, berarti tinggal kita bikin himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya. Gitu. Berarti HP-nya adalah selalu ya X di mana. Nah, ini kurang dari 1, berarti X kurang dari 1, atau yang satu lagi ke kanan 2 ya, X lebih dari sama dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi stepnya begitu. Pembilang sama dengan 0, terus yang kedua penyebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya gambar garis bilangan, yang terakhir himpunan penyelesaian. Oke, lanjut. Terus ada soal yang kayak begini ya, nomor 2. Sebentar. Oke, nomor 2 soalnya seperti ini. Saya coba lihat dulu ya. Oke, 3x min 5 per x min 1. Misalkan ini kurang dari 2. Nah, perhatikan, di sini belum 0 ya, di sini belum 0. Maka ini harus kita pindahin dulu. Jadi 3x min 5 per x min 1. 2 pindah jadi min ya, min 2. Oke. Setelah itu penyebutnya 2 itu kan nggak ada penyebutnya ya, nggak ada bawahnya lah istilahnya. Maka si penyebutnya kita kasih jadi per 1. Saya ganti ya, warnanya ini jadi per 1. Nah, gitu. Kita kasih tambahan dia jadi per 1. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah samakan penyebutnya. Yang ini tetap 3x min 5 per x min 1 ya. Nah, yang kanan
Yang kanan apa? Karena penyebutnya X min 1 yang kiri ya, maka kita kalikan dengan X min 1 yang bawah dan yang ini juga. Oke. Nah, kita satukan dulu ya. Kita satukan dulu. Ini jadi per ya. Karena kan gini, 2/3 dikurang 4/3 jadinya apa ntar? Atasnya doang ya. 2 kurang 4 dibagi 3-nya biarkan saja. Nah, oke, saya hapus ya. Jadi, melihat dari yang tadi, bawahnya tetap. Bawahnya tetap X min 1. Ini. Nah, yang atasnya yang kita coba uraikan. 3X min 5. Tulis lagi min 2 X min 1. Nah, kurang dari 0. Masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Jadi 3x min 5 min 2 kali x jadi min 2x, min 2 kali min 1 jadi plus 2 per x min 1 kurang dari 0. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita kurangin 3x kurang 2x jadi x, min 5 tambah 2 jadi min 3 per yang bawah X min 1. Nah, sudah deh. Berarti seperti tadi nih, cari pembilang dan penyebutnya. Ya. Bilang tadi warna apa ya? Oh, warna biru. Jadi pembilang, hati-hati nih, pembilang itu ini nggak ada sama dengan ya, berarti tidak sama dengan 0 ya. Berarti X min 3 tidak sama dengan 0. Sebentar, saya cek dulu ya. Ada apa tadi bunyi? Manicamnya masih nyala? Oke, masih ya. Min 3-nya pindah. Jadi X tidak sama dengan 3. Nah, yang pertama yang ini. Kemudian penyebut ya. Penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Berarti yang bawahnya X min 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Oke. Lalu gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan. Garbil ya. Set. Nah, berarti ada 1 sama 3. 1 sama 3. Dua-duanya bolong ya. Kosong, tidak terisi. Oke. Cek tanda lagi. Masukinnya yang ke sini ya, masukin yang ke situ. Angka 0 lagi biar enak. Ini 0. Masukin 0 kurang 3 per 0 kurang 1. Min 3 per min 1. Lagi-lagi 3 jadi positif. Nah, sehingga yang ini positif. Terus yang lainnya negatif, positif. Karena kurang dari, ambil yang minus. Ya, ambil yang minus. Sehingga hasil akhirnya HP-nya adalah di antara 1 sampai 3. X di mana 1 kurang dari X kurang dari 3. Tambahin lagi lah X elemen R. Sebentar. X elemen R. Ya, gitu ya cara mengerjakannya. Ya, itu sudah 2 soal, contoh soalnya. Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya nih. Nah, berikutnya kita akan menggabungkan si kuadrat itu sama rasional ini. Nah, gimana ya? Kita lihat. Oke. Wait. Nomor 3 ya, nomor 3. Nah, misalkan saya punya X kuadrat min 2X ya, min 2X min 8 per X kuadrat min 4. Nah, perhatikan. X kuadrat min 2X min 8 per X kuadrat min 4. Oke. Oh ya, ininya ya. Saya mau apa ya? Kurang dari sama dengan 0.
Oke. Nah, ini kayaknya udah kurang dari 0 ya. Langsung aja berarti kita pembilang warna apa tadi? Afwan. Oh ya, biru. Langsung aja. Yang pertama, pembilangnya itu sama dengan 0. Berarti di sini pembilangnya yang atas ya. Kita tulis aja semua dulu. Nah, sama dengan 0. Faktorin. Berapa kali berapa hasilnya min 8 kalau ditambah hasilnya min 2? Berapa? Ya, min 4 sama plus 2 ya. Oh, kok ini 8 sih? Sorry, ini 0. Nah, min 4 dengan 2. Terus ini X, kasih X juga. Nah, lalu berarti yang ini X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, selanjutnya, kalau yang ini X sama dengan X plus 2 sama dengan 0 ya. Langsung X sama dengan min 2. Gitu. Selanjutnya sudah dapat X sama dengan 4 sama X sama dengan min 2. Lanjut kita ke penyebut. Ya, penyebutnya. Saya taruh sini aja penyebutnya. Oke. Penyebut, jangan lupa penyebut itu tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 4 tidak sama dengan 0. Faktorin X plus 2. Sebentar, afwan, Ana lupa. Cara faktorinnya ingat lagi ya di pertemuan pertama ya. Ini X. Berapa kali berapa hasilnya min 4? Ya, plus 2 sama min 2. Ya, tidak sama dengan 0. Nah, lanjut, berarti yang ini X plus 2 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan min 2. Dapat kotak yang ini. Oke, yang satu lagi X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 2. Nah, Oke, nah kita lihat nih, oh ada yang kembar nih, ini min 2, ini min 2 juga. Nah, selanjutnya kita akan menggambar garbilnya, garis bilangannya. Nah, kita garis. Nah, berarti ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Tapi ada yang kembar ya, min 2 sama min 2 di sini. Berarti cukup 3 saja yang kita bikin titiknya. 1, 2, 3. Paling kecil siapa nih? Paling kecil min 2 ya, paling kecil min 2. Berikutnya 2, berikutnya 4. Nah, terus sama dengan sama tidak sama dengannya? Oh ya, sama dengan sama tidak sama dengannya. Kita lihat ya, di sini apa namanya? Sebentar. Afwan ya semua. Saya mau ini casannya dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kita cari yang sama dengan berarti kita isi ya. Ini sama dengan 4 berarti ini kita isi. Nah, ini tidak sama dengan min 2 berarti kita kosongi. Ini tidak sama dengan 2 kita kosongi juga. Loh, ini juga Ustaz, gimana nih? Ya, walaupun dia sama dengan, tapi kita ngalah sama yang tidak sama dengan ya. Jadi kita ikut yang tidak sama dengan min 2. Oke, lanjut. Kita gambar. Setelah gambar garis bilangannya, kita ambil sembarang nilai. Di mana nih? Sembarang nilai angka 0 ya. Angka 0. Nah, 0 ada di mana 0? Di sini, di sini, di sini apa di sini? Ya, di antara min 2 sampai 2 ya. 0 ada di sini. Nah, kita masukkan. Kita masukkan. 0-nya kita masukkan ke yang ini yang awal ya. 0 kuadrat min 2 kali 0 kurang 8 per 0 kuadrat kurang 4. Berarti ini min 8 per min 4 hasilnya 2. 2 itu apa? Positif apa negatif? Bilangan positif. Berarti di sini positif ya. Di sini ya. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini positif. Nah, ini positif, ini
Nah, bukan negatif ya, bukan negatif. Kenapa? Ya. Kalau dilihat, ini min 2 kembar nih, min 2 sama min 2 kembar. Artinya di antara min 2 kembar. Ini plus, ini plus gitu. Jadi kalau yang kembar yang 4 nih, misalkan di sini plus, berarti ini plus. Atau di sini min, ini min, ya. Baik. Dia mintanya yang kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti kita ambil yang ini ya, yang minus. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kita minta dia mintanya yang lebih dari. Nah, saya coba hapus ya. Ini kita ambilnya ternyata lebih dari nih. Nah, maka ambil yang positif. Yang ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, berarti hasil akhirnya HP-nya itu adalah X, di mana yang pertama ini nih, ke kiri dari min 2, berarti X kurang dari min 2. Terus ada kata atau, ya, ada kata atau. Nah, yang ini di antara min 2 sampai 2, berarti min 2 kurang dari X kurang dari 2. Atau lagi, satu lagi yang ini, ke kanan, berarti lebih dari 4. Jangan lupa ini terisi, berarti ada sama dengannya. Jangan lupa di akhir X elemen bilangan real. Gitu ya. Ini dibuat manjang ya, dibuat manjang, jangan ke bawah gini. Ini karena Anda nggak cukup aja. Oke. Dah. Nah, berikutnya yang terakhir ya, yang terakhir. Contoh yang terakhir ini apabila suatu persamaan kuadratnya nggak bisa difaktor ini. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat nomor berapa nih? Sorry. Yang keempat. Nah, misalkan kayak gini nih. Min X kuadrat min 2x min 2 per x kuadrat. Ini saya gini nih ya, x kuadrat min 4. Terus apa lagi? Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ya, ini kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kita tadi apa pembilang biru. Nah, kita tulis pembilang dulu. Pembilang sama dengan 0. Berarti min x kuadrat min 2x min 2 itu sama dengan 0. Nah, bisa nggak sih difaktorin kayak waktu itu ya? Berarti kita kali min dulu nih. Kali min. Jadinya x kuadrat plus 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, oke, lagi ada seminar nih, bentar ya. Dikit lagi. Nah, setelah itu ini kayaknya nggak bisa difaktorin nih. Gimana cara ngeceknya? Nah, cek aja diskriminan. Diskriminan itu b kuadrat min 4 kali a kali c. Nih, cek diskriminan. Oke, cek diskriminannya. Lalu kita masukkan ya, b-nya 2. Nah, berarti 2 sorry, ini ax kuadrat plus bx plus c, berarti b-nya 2 ya, berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali a-nya di sini nggak ada, berarti angka 1 kali c-nya 2. Nah, 4 dikurang 8 berapa? Min 4. Minus artinya dia definite ya, dia tidak bisa difaktorkan. Maka kita tinggalkan. Nah, jadi nggak usah kita cari tuh nilai x-nya berapa. Nah, lanjut itu langsung ke penyebut. Penyebutnya adalah jangan lupa tidak sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 tidak sama dengan 0. Faktorin. X plus 2 sama x min 2 ya. Oke. Berarti x plus 2 tidak sama dengan 0. Satu lagi x min 2 tidak sama dengan 0.
berarti X tidak sama dengan min 2. Lagi di ini melulu, sorry. Min 2, yang satu lagi X tidak sama dengan 2. Nah, berarti dari sini hanya 2 titik ya, perhatikan, hanya dari titik penyebut, yang ini nggak perlu. Berikutnya adalah garis bilangan. Garis bilangan, berarti ada 2. Ada min 2 sama 2. Dua-duanya bolong ya, atau kosong. Kayak tadi ambil sembarang titik ya. Di sini saya ada titik 0, masukin ke sini. Min 0, min 2 kali 0, min 2 per 0 kurang 4. Ya, 0, nggak kelihatan, sorry. 0 kurang 4, 0 kurang 4. Nah, ini min 2 per min 4, hasilnya 2 per 4. Bilangan positif, artinya ini positif. Ya, ini positif. Yang lainnya minus, ini minus, langsung lagi. Dengan demikian, karena mintanya lebih dari, berarti yang bilang positif ini ya, berarti HP-nya adalah X, di mana X-nya di antara min 2 dan 2, X elemen R. Seperti itu ya, 4 contoh yang saya berikan. Semoga bisa memahaminya. Dan nanti kalau misalnya ada lagi, mungkin bisa saya tambahkan ya. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan irasional. Untuk itu saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.